Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Syadza Muadza. Nomor induk mahasiswa 18010555153, nomor absen 21. Teman-teman, kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Batalnya dan Putusnya Perkawinan, dengan subbab yang saya ampu adalah batalnya perkawinan atau biasa disebut dengan fasoh. Ada beberapa poin dalam presentasi ini yang nggak bisa ditampilkan, maka dari itu mohon perhatiannya untuk mendengarkan dengan seksama penjelasan dari saya. Batalnya perkawinan atau fasoh terdiri dari 3 topik pembahasan kali ini: pengertian pembatalan perkawinan, sebab pembatalan perkawinan, dan pelaksanaan pembatalan perkawinan. Pengertian batalnya perkawinan. Secara etimologi, pengertian batalnya perkawinan berasal dari bahasa Arab atau dari akar kata fasoho, berarti membatalkan, mencabut, menghapuskan, atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasoh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan atau tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Dalam artian, berarti pernikahannya tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu perkawinan. Pengertian batalnya perkawinan secara terminologi. Fasoh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami ataupun istri, atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya. Fasoh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja atau nafkah, menganiaya, murtad, dan lain sebagainya. Pengertian batalnya perkawinan menurut ahli fikih. Menurut Imam Asy-Syafi'i, pemutusan hubungan pernikahan atau fasoh adalah semua putusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak 1, 2, ataupun 3. Informasi tambahan, talak adalah ikrar yang diberikan suami kepada istrinya untuk memutuskan suatu perkawinan. Jadi, istri tidak bisa mentalak suaminya karena hak talak hanya berada di suami. Menurut fuqaha adalah para ahli-ahli fikih dari kalangan Hanafiyah, tidak membedakan antara cerai dengan talak dan cerai dengan fasoh. Mereka berkata, semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari pihak perempuan atau istri, maka perceraian dinamakan talak. Dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasoh. Asal muasalnya karena menurut runtut fikih kontemporer, fasoh ini lebih banyak dilakukan oleh pihak istri. Makanya kalangan Hanafiyah berpendapat seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, ada beberapa perbedaan nih untuk pemutusan perkawinan atau pernikahan. Yang pertama, talak. Talak itu ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hanya suami. Ada juga khulu, permintaan dari pihak istri agar suami mentalak dirinya dengan membayar tebusan. Berarti di sini istri tidak bisa mentalak suaminya, hanya bisa memohon agar ditalak dengan tebusan. Dan topik yang sedang kita bahas kali ini adalah fasoh, menafikan atau mengingkari, menolak, dan tidak mengakui pernah terjadinya pernikahan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya, maka peliharalah atau rujukilah mereka istri-istri dengan cara yang ma'ruf atau baik, atau ceraikanlah mereka istri-istri dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu pelihara atau rujuki mereka untuk memberi kemudorotan, karena dengan demikian berarti kamu menganiaya mereka. Mudorot artinya kerugian. Sabda Rasulullah SAW, la durur wala dururon, tidak boleh ada kemudorotan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudorotan. Menurut kaidah fikih Islam, ad-durur yazil,
yazal, kemudorotan itu wajib dihilangkan. Nah, kemudian penyebab batalnya perkawinan. Ada 4 gambaran umum penyebab batalnya perkawinan. Yang pertama, fasoh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Yang kedua, fasoh yang datang setelah akad. Yang keempat, fasoh akibat suatu perbuatan yang menimbulkan masalah. Yang terakhir, fasoh akibat cacat. Kita akan bahas contoh-contohnya, dimulai dari fasoh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Contohnya, apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahinya ternyata saudara susuan, maka akadnya harus difasoh atau dibatalkan. Atau contoh lainnya, suami istri masih kecil, kemudian diadakan akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya terlebih dahulu, kemudian dihentikan atau diakhiri. Nah, khiyar ini dinamakan khiyar balugh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasoh. Nah, poin kedua adalah fasoh yang datang setelah akad. Contoh masalahnya ada 2. Misalnya, pertama, bila salah seorang suami istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi setelahnya. Setelah akad. Contoh kasus yang kedua, jika suami yang tadinya masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafiran, yaitu tetap musyrik, maka akadnya batal atau difasoh. Lain halnya, kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula, sebab perkawinan dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah. Yang ketiga, fasoh akibat suatu perbuatan yang menimbulkan masalah. Contohnya, syikok, yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Artinya dia kedua pasangan bertengkar setelah selesai akad dan tidak mungkin didamaikan, maka pernikahannya boleh difasohkan. Yang contoh kedua, perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Bukan jodohnya di sini maksudnya adalah yang tidak sekufu, tidak sesuai cukupnya. Misalnya gini, pernikahan antara budak dengan orang yang merdeka, atau pezina dengan orang yang terpelihara dan sebagainya. Atau contoh lainnya, jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun kesengajaan. Contoh lainnya, jika kedua pihak saling berli'an. Berli'an itu maksudnya suami atau istri saling memfitnah bahwasannya pasangannya telah melakukan zina. Contoh lainnya, suami dikatakan miskin. Setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum lunas sebelum bercampur, maka pernikahannya bisa difasohkan. Fasoh akibat cacat. Ada beberapa poin yang lumayan panjang di sini. Pertama, fasoh akibat cacat bisa dikategorikan sesuai gendernya, ada 3, yaitu penyakit atau cacat yang khusus diderita oleh laki-laki, contohnya pengebirian. Yang kedua, impotensi. Yang ketiga, al-khoso. Kemudian penyakit atau cacat yang secara khusus diderita oleh wanita, ratok. Kemudian al-qorn. Ketiga, a'fal. Keempat, ifdo. Yang kelima, istihadoh. Adapun penyakit atau cacat yang diderita laki-laki dan wanita, yaitu gila, lepra, kusta, penyakit menular yang diakui secara medis seperti sifilis, TBC, dan lain-lain. Pun penyakit bakor seperti mulut berbau busuk dan sunan, keringat berbau busuk, bisa menjadi alasan terjadinya fasoh. Fasoh akibat cacat juga terjadi jika penyakit atau cacat yang dinyatakan dan tidak dinyatakan. Maksudnya, ketika sebelum pernikahan pihak wanita atau pihak laki-laki berusaha menyembunyikan cacat yang dimilikinya, kemudian disadari setelah adanya akad, maka pihak yang merasa dirugikan boleh memfasoh pernikahannya karena merasa dibohongi. Nah, untuk pelaksanaan pembatalan perkawinan,
Di Indonesia ada peraturan khususnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37, yakni batalnya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dengan pengajuan dari pihak terkait. Kemudian pengadilan memberikan 3 kali surat pemanggilan untuk kedua belah pihak agar bisa dimintai pendapat dan rujukan tertentu. Kesimpulannya, hikmah diperbolehkannya, jadi hukum FASO ini sebenarnya dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena untuk menjaga kemaslahatan berumah tangga kedua belah pihak. Tapi akankah lebih bijak kalau seandainya sebelum diadakannya akad atau suatu pernikahan, kedua belah pihak bisa lebih terbuka agar bisa menghindari terjadinya pemutusan ikatan akibat suatu kelalaian tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya kali ini. Yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.